Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Gudang arsip milik Puskesmas Bangilan, Kabupaten Tuban ludes terbakar. Pegawai dibantu warga berjibaku menyelamatkan barang yang ada di dalam gudang. Namun kencangnya angin menyebabkan api terus membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Kebakaran hebat meluluh lantakkan gudang arsip Puskesmas Bangilan, Kabupaten Tuban. Pasien dan pegawai panik lantaran kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi. Pegawai puskesmas dibantu warga berusaha menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam gudang. Namun kencangnya angin menyebabkan api terus membesar dan menghanguskan isi bangunan yang dipenuhi dengan kertas. Peristiwa itu diduga terjadi akibat sambaran api dari pembakaran sampah di luar pagar tembok puskesmas. 3 mobil pemadam Pemkab Tuban diterjunkan. Petugas pemadam kebakaran dibantu TNI, Polri, dan warga bisa menjinakkan si jago merah 2 jam kemudian. Saat ini masih belum diketahui penyebab pastinya. Hanya dugaan-dugaan tetap ada bahwa dugaan sementara itu ada orang yang bakar sampah di seberang tembok puskesmas itu yang kemudian merembet ke gudang puskesmas Bangilan. Alhamdulillah tidak ada korban. Kemudian untuk kerugian sampai saat ini juga masih dalam proses penghitungan atau pencermatan oleh Meski tidak ada korban jiwa, kejadian tersebut membuat pasien panik dan pelayanan sempat terganggu. Sementara itu kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, 3 pekerja proyek pembangunan jalan di Magetan tenggelam saat mandi di sungai. 1 orang tewas dan 2 lainnya dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya lemah. Tiga pekerja proyek pembangunan jalan tenggelam saat mandi di sungai Kelurahan Sampung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Selasa siang. Akibatnya Andi Setiawan, 23 tahun, warga desa Poncol, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, tewas. Sedangkan 2 korban lain masih mendapat perawatan medis di RSUD Dr. Sayidiman, Magetan, yaitu Lardi, 35 tahun, dan Febri, 28 tahun, keduanya warga desa Poncol, Kecamatan Poncol, Magetan. Peristiwa terjadi ketika usai bekerja, mereka mandi di sungai yang lokasinya berdekatan dengan tempat kerja. Namun diduga tidak bisa berenang dan arus sungai yang deras, ketiganya akhirnya tenggelam. 3 orang proyek ini kan mandi, istirahat siang itu mandi, pertama yang agak dangkal itu, ya, terus agak merembet yang dalam, dari situ mulai nggak bisa berenang katanya. Yang 1 udah tenggelam, yang 2 menyelamatkan nggak berani kan. Akhirnya mundur, ya dia udah keadaan lemas gitu. Itu mandi kenapa mandi di situ? Istirahat siang, gerah mungkin kepanasan. Gitu. Ya. Kedalamannya berapa Pak? Antara 2,5 lebih. Setelah saya meluncur ke sana, yang 1 itu sudah dibawa ke puskesmas, sedangkan 2 itu belum. Terus saya yang mengawal yang 2 tadi. Kebetulan nyampe di sini itu yang 1 sudah dalam posisi meninggal. Dan yang 2 itu tadi sudah diusahakan oleh petugas puskesmas semaksimal mungkin, ternyata kesehatannya ngedrop, akhirnya dirujuk ke rumah sakit Magetan yang 2 orang. Tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh Andik sehingga dipastikan tewas karena tenggelam. Usai visum di puskesmas, jenazahnya langsung dibawa ke rumah duka. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, kawasan hutan milik perhutani di Tulung Agung terbakar pada Selasa sore. Sebaran api dengan cepat meluas, membakar semak dan rerumputan yang mengering. Total luasan lahan yang terbakar mencapai 10 hektar. Kawasan hutan milik perhutani di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Tulung Agung terbakar pada Selasa sore. Api yang membakar ilalang dan daun kering dengan cepat menyebar ke segala arah hingga mendekat ke permukiman warga. Kepolisian bersama petugas perhutani dan masyarakat berupaya melokalisir api dan memadamkannya menggunakan alat seadanya. Total luas lahan yang terbakar mencapai 10 hektar.
Diduga kebakaran dipicu ulah orang yang dengan sengaja membakar daun atau rumput kering. Ini sementara mungkin dari informasi teman-teman tadi motifnya mungkin ya dari para perumput ya. Nah, ketika ini kering memasuki musim hujan nanti rumput itu kan kembali muda. Gitu. Lakukan kegiatan pemadaman, monitor supaya nanti akses dampak kebakaran ini tidak lebih lanjut ya. Artinya sampai ke pemukiman warga. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan tidak meluas sampai ke pemukiman warga. Memang di sini lokasinya yang terbakar kebetulan daerahnya memang bergunung-gunung ya. Daerahnya medannya sulit. Di sana banyak ilalang dan rumput bawah yang kering itu yang mudah terbakar. Medan yang berbukit dan jauh dari sumber air membuat api sulit dipadamkan. Hingga Selasa malam, api belum sepenuhnya padam. Warga yang berladang di kawasan hutan diimbau untuk tidak membakar daun atau rumput kering. Sampah organik tersebut lebih baik ditimbun karena bisa membantu menjaga kesuburan tanah. Danus Kendro melaporkan dari Tulung Agung. Saudara, diduga akibat korsleting listrik, sebuah warung makan di Mojokerto terbakar. Kebakaran warung yang berada di tepi Jalan Raya Surabaya Jombang itu menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kebakaran hebat menghanguskan warung makan di pinggir Jalan Raya Bypass Surabaya Jombang, tepatnya di Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan yang terbuat dari bambu dan kayu tersebut. Kebakaran bisa dipadamkan warga setengah jam setelah kejadian dengan menggunakan peralatan seadanya. Saat kebakaran terjadi, warung tersebut tutup ditinggal pemiliknya. Melihat warung beserta isinya habis terbakar, anak pemilik warung menangis. Selain warung, api juga menjalar ke kabel listrik. Diduga peristiwa kebakaran ini disebabkan korsleting listrik. Nggak ada orangnya, Mas. Oh, nggak ada orangnya? Orangnya itu di penggawean Mas. Oh, di luar itu? Di luar ya. Semuanya nggak ada, kosong lah. Ini yang terbakar semuanya? Yang rumahnya di warungnya? Ya. Semuanya, Pak? Apa aja, Pak, yang terbakar, Pak? Wah, nggak tahu, Mas. Dalam rumah nggak tahu ya isinya apa. Apa duganya, Pak? Karena listrik atau gimana? Wah, nggak tahu saya. Nggak tahu-tahunya api membesar. Membesar gitu ya? Meski tidak sampai menimbulkan korban material, peristiwa ini membuat arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju Jombang dan sebaliknya tersendat. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, ratusan warga Madiun berdesakan untuk mendapatkan beras murah agar merata pembelian dibatasi. Sementara puluhan warga terdampak bencana tanah gerak di Ponorogo mendapatkan bantuan beras. Operasi pasar yang menjual beras murah ini digelar di halaman Badan Koordinasi Wilayah 1 Madiun. Dalam operasi pasar ini, Bulog menyediakan 5 ton beras. Banyaknya warga membuat dalam hitungan menit ludes terjual. Beras dijual Rp51.000 per 5 kg, sementara di pasaran harganya Rp54.000. Selain beras juga ada gula, telur, dan minyak goreng. Warga berharap operasi pasar seperti ini sering digelar. Ini mau lagi ngantri beras murah itu loh, Mas. Kenapa, Bu? Sampai antri kayak gini? Soalnya di pasaran harganya melejit banget sampai 13.000 lebih. Itu yang medium, Bu, ya? Iya, yang medium. Kalau yang premium sampai 13.000. Kalau di sini Bu tadi beli beras apa, Bu? Saya beli beras yang medium, Mas, 10.200. 10.200. Kalau yang beras bulog? Iya, ini beras bulog. Begitu ya. Sementara di Ponorogo, puluhan warga Dusun Nguncup, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Rabu pagi mendapat bantuan beras. Bantuan dikhususkan kepada 24 keluarga terdampak bencana tanah gerak 23 Mei 2023. 10 keluarga mengungsi mandiri atau sudah tidak berada di tenda. Selain beras, BPBD juga memberikan gula, minyak, susu bayi hingga pakaian. Karena itu kita bawakan beras sejumlah 1 kuintal, kemudian minyak, kemudian pakaian, gula, susu, dan makanan ringan, roti dan seterusnya. Di lain sisi juga beras di pasaran juga sedang mahal ini ya. Karena itu kita perhatikan betul kecukupan logistik dalam hal ini adalah pemenuhan panganan pokok yaitu beras. Korban tanah gerak kini masih menunggu kepastian kapan akan direlokasi.
Terus bahan makan yang utama beras itu mahal Mas. Itu tuh kan barang baku untuk makan orang-orang yang pengungsi ini. Terus kedua kalinya ya bahan lainnya. Yang ketiga kalinya itu kan musimnya ini kan mau musim hujan. Terus orang-orang itu kan agak pripun ya, menangis. Kan minta suruh cepat-cepatlah ditempatkan yang aman, lokasi yang dianjurkan kepada aman lah. Itu Pak. Sampai sekarang belum ada lanjutan tempatnya yang agak aman itu. Akibat bencana tanah gerak, puluhan rumah rusak, 24 keluarga atau 80 jiwa lebih mengungsi. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun dan Ponorogo. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas. Salam SCTV.